Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Pramana, NPM 217556064 dari Program Studi Akuntansi Perpajakan semester 3, kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PSAK 2, yakni laporan arus kas. Materi ini masuk ke dalam materi mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan atau biasa disebut dengan cash inflow, dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan atau biasa disebut dengan cash outflow, dan perubahannya selama satu periode tertentu. Laporan arus kas mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Jadi misal kita mempunyai deposito pada bulan Agustus, awal Agustus, 1 Agustus. Kemudian pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember, maka bunga deposito itu masuk ke dalam kas dan setara kas, karena bunga deposito itu misal berlaku dalam 6 bulan. Kemudian jika kita punya deposito pada bulan November, maka ketika laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember, akun tersebut masuk ke dalam investasi jangka pendek, bukan dalam kas dan setara kas. Arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Ketiga arus kas ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Manfaat laporan arus kas. Manfaat yang diperoleh oleh perusahaan yang menggunakan laporan arus kas, yaitu laporan ini membantu pemakai dalam memperoleh informasi, yakni kemampuan perusahaan memperoleh kas, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan kas dan non-kas terhadap posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke arus kas dari aktivitas operasi. Definisi dari aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Di sini ada 2 kategori, yakni ada inflow dan outflow. Di inflow dalam aktivitas operasi ini yaitu penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain. Kemudian ada penerimaan dari pendapatan sewa atau restitusi pajak. Kemudian ada penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Kemudian untuk outflow-nya atau keluarnya, yaitu terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek atau ke perusahaan efek, dan pengembalian kredit di bank. Kemudian ada pembayaran biaya operasi. Di sini adalah bentuk laporan arus kas dari aktivitas operasi. Dalam tabel ini dijelaskan cara kita untuk menghitung bentuk laporan arus kas dari laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi. Oke, di sini di aktivitas operasi penerimaan dari pelanggan senilai 792.000 ini didapat dari penjualan neto. Jika mengalami kenaikan, maka dikurangi kenaikan piutang dagang. Kemudian bisa juga dari faktor ditambah penurunan piutang dagang. Kemudian pembayaran kepada pemasok
yaitu dengan menggunakan beban pokok penjualan atau HPP. Jika mengalami kenaikan utang dagang maka dikurangi, dan jika penurunan utang dagang maka ditambah. Kemudian jika terdapat kenaikan persediaan maka ditambah, dan jika ada penurunan persediaan maka dikurangi. Kemudian ada pembayaran kepada karyawan. Ini didapat dari beban gaji, bagian penjual ditambah dengan bagian administrasi umum. Didapat dari, kemudian beban gaji ini ditambah jika mengalami penurunan beban gaji akrual, dan dikurang jika di laporan tersebut ada kenaikan beban gaji akrual. Kemudian ada pembayaran pajak penghasilan. Ini didapat, nominal ini didapat dari beban pajak penghasilan. Jika terdapat penurunan beban pajak akrual maka ditambah. Jika ada kenaikan beban pajak akrual maka dikurangi. Kemudian jika ada kenaikan pajak di muka maka ditambah, dan jika ada penurunan pajak di muka maka dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Kemudian pembayaran bunga dan beban keuangan, yaitu didapat dari beban keuangan ditambah dengan rumus ini. Jika penurunan beban bunga akrual maka ditambah, beban keuangan ditambah dengan penurunan. Jika terjadi kenaikan beban bunga akrual maka beban keuangan dikurangi dengan kenaikan beban bunga akrual. Begitu juga dengan penerimaan bunga dari penghasilan keuangan, yaitu kita dapat dari penghasilan keuangan atau bunga dan dividen. Dan jika terjadi kenaikan piutang bunga bisa dikurangi, ini dikurangi dengan ini. Dan jika terdapat penurunan piutang bunga maka bisa ditambah, penghasilan keuangan ditambah dengan penurunan piutang bunga. Kemudian selanjutnya yaitu pembayaran untuk beban operasional lainnya. Nominal ini didapat dari beban-beban operasional, beban penjualan, beban administrasi dan umum, dan minus beban gaji. Kemudian kita klasifikasikan, jika terjadi kenaikan beban di muka maka ditambah, jika ada penurunan beban di muka maka dikurangi, dan jika ada penurunan beban akrual maka ditambah, dan jika ada kenaikan beban akrual maka dikurangi. Dan jika ada beban depresiasi dan amortisasi maka dikurangi juga. Selanjutnya arus kas investasi. Definisi dari arus kas investasi adalah aktivitas investasi, yaitu perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Bahan utama dalam penyusunan arus kas investasi yaitu aset tidak lancar komparatif. Kemudian ada arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Bahan utama dalam penentuan arus kas pendanaan yaitu liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.